Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para guru mohon izin. Di sini banyak guru-guru saya. Izinkan saya berbagi gak lama-lama karena nanti masih ada acara-acara menarik yang lainnya. Saya ingin tanya, masih semangat? Masih. Kalau ini saya tes semangatnya. Tepuk semangat! Ini tepuk pramuka. Oke, kurang tempat kita Indonesia. Ini tepuk semangat. Ulang lagi, Indonesia. Nah, sekarang kalau saya tepuk semangat, hijrah next level. Bisa. Tepuk semangat. Bisa. Belum ada hijrahnya. Indonesia. Bisa. Tepuk semangat hijrah next level. Bisa. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak dan Ibu, hidup itu adalah Pilihan. Bapak dan Ibu boleh memilih. Saya sekarang mengajukan 4 pilihan. Sudah ditanyakan. Ya. Mengajukan 4 pilihan kepada Bapak dan Ibu. Pilihan yang pertama adalah klik. Hidup di dunia menderita, di akhirat menderita. Mau? Ada orang yang seperti ini? Ada. Di dunianya menderita, diajak ibadah nggak mau. Berarti hidup di dunia menderita, di akhirat menderita. Mau? Tidak. Pilihan yang kedua. Apa itu pilihan yang kedua? Di dunianya bahagia, happy banget. Mau perlu ini bisa, jalan-jalan ke Eropa bisa, nyekolahin anak, sekolah yang terbaik, happy, rumah tangganya harmonis, ya, keluarganya workshop, suami yang work, istri yang shop, ya, happy banget. Tapi di akhiratnya menderita. Mau? Ada pilihan yang ketiga. Apa pilihan yang ketiga? Di dunianya menderita. Nggak apa-apa lah, di dunia menderita nggak apa-apa. Umroh nggak dapat nggak apa-apa. Ya. Makan pas-pasan nggak apa-apa. Pokoknya susah nggak apa-apa. Yang penting di akhirat bahagia. Mau? Lebih mau lagi bahagia. Saya apa tadi kan? Kayaknya ada yang mulai mau nih. Nggak apa-apa. Di dunia aku berantem terus sama suamiku. Di dunia aku bapaknya susah banget. Tapi di akhirat yang penting bahagia. Ada yang punya pendapat beginian? Hati-hati kalau punya pendapat demikian. Karena kenapa Allah itu sesuai dengan perasaan hambanya? Di dunia nanti menderita terus. Dan ada pilihan yang keempat, yaitu apa? Di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia. Mau? Yang mau teriak sekeras-kerasnya, karena dia kan. Ada pilihan yang keempat, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Mau? Teriakan keras mengurangi stres. Supaya stres kita Biar tahu, lihat di sini. Pak Jamil, saya ingin tahu saya tanda stres Like Facebook. Stres yang paling ringan, Bisa, kalau ya? ada itu WhatsApp saya, begitu buka Punya HP, minta bisa. tiba-tiba ada mention Ferdi Sambo. Bapak Ibu banyak yang Ferdi Sambo, begitu selesai, nanti saya mau WhatsApp siapa ya? Nah itu apa? Stres yang paling ringan. Kalau nggak ini, Stres yang paling ringan, diajak pulang semua sama ibu. tawa, Anda masih mikir, ujungnya gimana sih? Nah, salah satu menghilangkan stres adalah teriak sekeras-kerasnya. Oke, ada pilihan keempat. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Mau? Ya Allah, saksikanlah hamba-hambamu di hadapanmu ini. Mereka ini hidupnya di dunia bahagia dan di akhiratnya bahagia. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, apa kuncinya di dunia bahagia, di akhirat bahagia? Maka saya membagi 3 kunci. Yang pertama, kuncinya adalah semua kita melakukan karena Allah. Datang ke sini karena Allah. Ngomong begini karena Allah. Nangkep ular karena Allah. Semua yang dilakukan itu karena Allah. Ya, kalau bahasa teman-teman PPA, just focus on Allah. Semuanya itu karena Allah. Merayu istri karena Allah. Memandikan istri karena oh iya, di sini istri saya hadir. Dia suka mandiin saya. Kok mandiin? Karena Allah. Ya. Semua yang dilakukan karena Allah. Apakah cukup? Nggak, ada kunci yang kedua. Yaitu apa? Yang kedua adalah melakukan benar menurut Allah. Jangan kemudian pokoknya karena Allah. Ya, aku ikhlas karena Allah. Tapi nggak benar.
tulisannya. Niat. Allahu Akbar. Nah, itu Lama bisa. ini kalau ruku ke depan. Ada sinyal. Karena ini adalah penggemar senam semua harus balik, rukunya dibalik ke belakang. Allah Akbar. Loh, kalau rukunya ke belakang, yang penting ikhlas karena Allah. Tapi karena caranya keliru, nggak dianggap sebagai ibadah. Dan kalau kita di dunia ini bahagia, di akhirat ini bahagia, bukan itu semua karena Allah, benar menurut Allah. Yang ketiga adalah manfaat bagi hamba Allah. Makanya tadi disampaikan oleh Kak Hari dan sebelumnya, nggak boleh kita itu orang jadi orang egois. Hidup itu bukan tentang aku, hidup itu tentang kita. Aku berhasil, Anda berhasil. Aku berkembang, Anda berkembang. Aku maju, Anda maju. Hidup itu tentang kita. Coba ulang lagi. Hidup itu tentang Kita. hidup itu tentang Kita. nggak boleh egois dalam Islam. Nah, kalau bilang Pak, kenapa sih semuanya Allah, 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 Allah? Emang gimana Pak metafornya? Gimana analoginya Pak? Saya sering memberikan analogi. Ada tukang cukur orang bijak. Tukang cukurnya bilang Allah itu nggak ada. Yang dicukur karena orang bijak ada. Allah itu nggak ada. Ada. Allah itu nggak ada. Ada. Kalau Allah ada, kata tukang cukur. Kenapa hidup saya menderita dibiarkan? Kalau Allah ada, kenapa bisnis saya dibiarkan? Kalau Allah itu ada, kenapa rumah tangga saya dibiarkan? Berantakan dibiarkan. Berarti Allah itu nggak ada. Tukang cukurnya karena sudah ngaji di kitab Quran, Allah itu ada. Akhirnya mereka berjumpa, dan ketemu, pas selesai dicukur, yang dicukur bilang, Allah itu ada. Tukang cukurnya jawab apa? Allah itu nggak ada. Ya sudah, orang bijak ini pulang. Dan di tengah jalan kurang 10 meter, tiba-tiba ada orang gila rambutnya gondrong, dibawa ke tempat tukang cukur. Dan dari tukang cukur, orang bijak itu bilang, tukang cukur nggak ada. Dan di dalam dijawab apa? Ada. Tukang cukur nggak ada. Ada. Saya kan yang cukur bapak tadi, masa lupa? Kalau tukang cukur itu ada, kenapa orang ini rambutnya gondrong dibiarkan? Ya dia tidak datang kepada saya, bagaimana saya mau cukur? Begitu juga kalau kamu tidak pernah datang kepada Allah, bagaimana Allah? Berarti terikat dengan Allah itu penting atau penting banget? Penting banget. Penting atau penting banget? Penting banget. Maka semuanya karena Allah. Sepakat? Sepakat. Masuk Pak Eko? Yang berikutnya, oke kalau gitu Pak, sudah tukar kuncinya Pak. Saya ingin hidupnya bahagia di dunia Pak, termasuk kemudian di akhirat Pak. Maka tinggalkan legacy. Tinggalkan legacy apa? Manfaat bagi banyak orang. Mungkin Anda membaca ini ya, versi sehat mental menurut WHO. Ada 4. Orang yang sehat mental menurut WHO itu menurut penelitiannya ada 4. Yang pertama apa? Dia tahu kelebihannya. Jadi kalau yang ada di sini masih bingung, aku ini kelebihannya apa? Saya pada Kurang sehat mental ini. Yang kedua apa? Mampu menghadapi tekanan. Yang ketiga apa? Punya karya. Dan yang keempat apa? Kata WHO, yang keempat itu sebenarnya berkontribusi. Jadi kalau ada orang berpikir gini, Allah ngapain mikirin hidup orang lain, mikirin dia susah, mikirin diri sendiri susah, berarti orang itu tidak sehat mentalnya. Maka yuk kita tinggalkan legacy. Ya, legacy apa? Bisa satu-satu pun mas. Ya, ini semuanya sudah ketahuan. Tadinya mau ngasih kabar. Yang pertama, kalau kita ingin meninggalkan legacy, klik jauhi scarcity mentality. Scarcity mentality itu apa? Mental pengemis, mental merasa kurang. Biasanya ditandai dengan apa? Klik yang pertama. Ditandai dengan apa? Hobinya klik. Hobinya mental gratisan. Ikut acara Majid Muharram cari yang gratisan. Scarcity mentality. kena. Ikut training itu kita yang gratis terus mau gratisan. Berarti lu scarcity mentality. Gak akan bisa meninggalkan legacy. Kenapa? Yang dipikirin aku. Bodoh amat dengan lain. Lo gue Nah, kalau kita ingin kemudian meninggalkan legacy, hidupnya tentang kita. Tentang siapa? Tentang siapa? Orang keras tentang siapa? Tentang siapa? Tentang aku. Yang keempat lagi apa? Scarcity mentality yang kedua. Suka tangan di bawah. Ya, minta terus. Ya.
Kalau apa-apa sama dengan mental gak bisa. Pokoknya mentalnya kuat. Gue bersama dengan lo, gue dapat apa? Soalnya Materi ya. gue dapat apa dari lo. Gak ada manfaatnya berhubungan dengan Allah. Semua yang dipikirkan adalah sesuatu yang tangannya ke bawah. Nah, yuk kita tinggalkan jauh scarcity mentality. Menjadi apa? Klik mas. Hidupkan abundant mentality. Mental apa? Berkelimpahan. Mental bahwa kita itu kaya raya. Saya ingin tanya, kita dengan Bill Gates kaya mana? Bagi yang Anda sering sholat sunnah sebelum subuh, kaya Anda. Karena siapa yang sholat sunnah sebelum subuh itu punya sisi. Maka jangan. Kenapa? Karena kalau kita mentalnya miskin, akhirnya apa? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau menurut ilmu psikologi, Robert Cooper mengatakan, nasib seseorang dipengaruhi oleh karakter. Karakter seseorang dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan seseorang dipengaruhi oleh tindakan. Tindakan seseorang dipengaruhi oleh pikiran. Dan pikiran seseorang dipengaruhi oleh perasaan. Kalau perasaannya, kamu memang hidupnya susah, bapakku susah, aku susah, saudaraku susah, bahkan di tulangku ada tulisan susah. Berarti kalau dia punya perasaan begini, pikirannya susah. Tindakannya tindakan orang. Tadi yang gratisan juga dong, kebiasaan orang. Kalau kita karakter orang, nasibnya jadi nasib orang. Maka ayo balik mentality. Jangan sampai suka mengatakan, ngapain sih kerja keras, ngapain kerja koyok-koyok, harta tidak bisa dibawa ke akhirat. Betul? Yang jawab betul siap-siap miskin. Kenapa? Menurut saya harta bisa dibawa ke akhirat. Di mana? Ini kerja-kerja. Kerja-kerja tua yang bukan muda. Titik-titik hati-hati, titik-titik cinta Quran. Berarti harta itu bisa dibawa ke akhirat? Bisa. Kalau Anda punya pikiran seperti ini berarti Anda panen mentality Anda calon orang-orang kaya. Amin. Amin. Ya Allah, saksikanlah yang di dalam ruangan ini mereka memiliki panen mentality. Jadikan mereka semua orang-orang kaya. Mental mentality apa? Mentalnya hubungan traktir. Jadi apa traktir? Jangan kemudian cuma dari mahal belakangan, tunggu ada yang bayarin. Bilang dulu, kalau bayar, saya bayar. Itu mental orang kaya. Makanya Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, wahai Ibrahim, tahukah kamu kenapa kamu menjadi kekasih Allah? Ibrahim jawab gimana? Tentu Allah lebih tahu dibandingkan aku. Dan apa jawaban Allah? Karena engkau wahai Ibrahim, kalau makan gak bisa sendirian. Kamu kalau makan itu pasti ngajak orang lain. Mentalnya itu mental traktir bro, bukan yang gratisan. Sepakat? Masuk Pak Eko? Oke, yang berikutnya Pak, abundant mental itu adalah tangannya tangan di atas. Hobinya ngasih, hobinya istri minta uang belanja sih bukan kok minta lagi sih, kok minta lagi. Kalau istri minta belanja, alhamdulillah, harga diriku sebagai suami terangkat. Tepuk tangan dong. Jadi bapak-bapak, kalau diminta uang belanja suami istrinya, senang apa senang? Jawabnya sih karena istrinya ikut. Ini ada cerita ya, anekdot. Macan itu melakukan pesta pernikahan. Begitu dia mengadakan pesta pernikahan kan harimau tuh. Berarti yang datang siapa? Harimau. Harimau pada datang. Tiba-tiba ada seekor kucing datang. Kamu kucing kok datang? Ini khusus harimau. Saya dulu juga harimau. Setelah menikah jadi kucing. Tidak ada kucing ya. Maka supaya kita jadi harimau, kasih uang belanja senang istri, kasih anak sekolah senang. Ya Allah, anak kita nama sekolahnya mahal. Jadi berat diri kita. Maka kemudian ayo kita ciptakan abundant mentality. Klik lagi mas. Ya. Nah, yuk kita pilih abundant mentality. Sepakat? Pilih apa? Pilih apa? Mental berkelimpahan. Orang muslim itu kaya. Maka saya selalu baca cerita-cerita orang, para sahabat-sahabat yang hobinya membantu orang. Salah satu favorit saya adalah Abdurrahman bin Auf. Maka saya telah mendirikan pustaka dari Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Waktu itu selesai perangnya cukup lama. Akhirnya makmur memenangkan musuh.
Abdurrahman bin Auf ingin membantu dengan tetap menjaga harga diri penduduk Madinah. Apa yang dilakukan? Wahai penduduk Madinah, siapa yang punya kurma busuk bawa ke sini, saya beli dengan harga kurma terbaik. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong ke rumah Abdurrahman bin Auf, gudangnya penuh. Orang-orang Madinah senang nggak? Karena kurma busuk dibeli dengan kurma. Abdurrahman bin Auf senang nggak? Senang, bisa membantu penduduk Madinah tanpa menurunkan harga diri mereka. Kenapa? Ditukar dengan kurma. Beberapa hari kemudian datang utusan dari Yaman mencari kurma busuk. Kenapa? Karena di Yaman ada penyakit yang tidak bisa sembuh kecuali dengan kurma busuk. Dan utusan itu mengatakan, wahai penduduk Madinah, siapa yang punya kurma busuk, saya beli dengan harga 10 kali lipat kurma terbaik. Kaya lagi nggak? Kaya lagi nggak? Itu mentalnya kaum muslimin. Mental itu mental kaya, jangan. Kaum muslimin itu mentalnya kaya, jawab. Kaum muslimin itu mentalnya. Kaum muslimin itu mentalnya. Kaya jangan perlu harta. Bacanya. Mau ke tanah suci? Harta. Hobi Maka mental traktiran. Semakin kita banyak membantu. Iya, hobi traktiran. Tepuk tangan buat kita. Traktir gitu lah. Nah, saya ingin cerita ini. Kenal laki-laki ini? Jangan dikit dulu, Mas. Tidak. Yang kenal laki-laki ini dapat hadiah 100.000 dari saya. Ya. Salah jawab 1 juta. Tahu? Kalian tahu? Laki-laki ini bernama Mas Isi Edi. Isi Edi ini seorang pengacara Al-Kabul. Al-Kabul itu siapa? Pengedar narkoba, tukang bunuh orang, punya bisnis prostitusi, punya bisnis judi. Jadi Sambo bukan. Ini Isi Edi. Dia pengacaranya Al-Kabul di Cisangkuy. Karena pengacara di luar biasa, Al-Kabul nggak bisa ditangkap. Pokoknya kalau ditangkap bebas, ditangkap bebas, ditangkap bebas. Kenapa? Karena hebatnya si pengacara Isi Edi ini. Begitu hebatnya Isi Edi, sehingga keluarga Al-Kabul selamat, bisnisnya tetap lancar dan susah dipenjara. Maka Al-Kabul, maka Isi Edi ini dikasih rumah yang mewah, bahkan rumahnya pun dikasih pengawal, dikasih jet pribadi, minta harta berapapun dikasih. Pokoknya Isi Edi ini menjadi orang yang kaya raya. Akhirnya dia berpikir, Bisa ipis lagi kalau minum tuh. oke, harta Jangan uang banyak-banyak. tidak berseri. Patuh. Rumah banyak. Bahkan rumah yang aku Mami dari tadi nahan nih kencing, jangan dan besar kemudian kira. aku punya jet pribadi. Aku Saya punya investasi di mana-mana, meninggal dan di- banyak. Tapi apa yang ingin aku wariskan kepada anakku? Sebagai kasih kepada anakku, apa yang akan aku wariskan? Apa yang membuat anakku bangga dengan aku sebagai ayahnya? Maka istrinya pun akhirnya memutuskan, saya perlu meninggalkan value, saya perlu meninggalkan nilai-nilai buat anak saya, supaya anak saya itu bangga dengan saya. Dan bangganya itu bukan tentang harta, bangganya itu bukan tentang investasi, bangganya bukan tentang jet pribadi, tapi tentang values yang saya turunkan. Dan akhirnya Isi Edi ini menghadapi pemerintah Amerika Serikat. Dia mengeluarkan daftar, seluruh daftar pengedar narkoba, pemain judi, ya, bisnis prostitusi, dan akhirnya pengedar-pengedar narkoba anak buahnya Al-Kabul ditangkap. Ya. Dan dia tahu resikonya. Kalau saya ungkapkan ini pasti saya akan dibunuh. Dan benar, Isi Edi akhirnya dibunuh oleh anak buahnya Al-Kabul. Dia tertembak dengan rentetan senjata yang cukup banyak, dengan lubang-lubang peluru yang cukup banyak. Tapi dia meninggal dan tersenyum. Kenapa? Meninggalkan values kepada anaknya. Anaknya bangga, bapakku membongkar kejahatan. Bapakku punya keberanian yang luar biasa. Aku bangga punya bapak aku. Kenapa ini sih? Oh my God, ini ceritanya di sini. Klik. Ada cerita yang lain. Siapa ini namanya? Klik, Mas. Namanya adalah Butch O'Hara. Butch O'Hara ini adalah seorang tentara angkatan udara. Dia ketika perang dengan Jepang, ya pada tahun
Amerika, mau nyerang Jepang. Dan begitu dia mau nyerang Jepang, maka semua pesawatnya meninggalkan kapal induk itu, termasuk Bus O'Hare ini pun ikut menerbangkan. Tapi di tengah jalan, ternyata bensinnya itu berarti empty, berarti habis. Hanya dilapor kepada komandannya, komandan, bensinku bukan full, penuh, entah. Akhirnya pimpinannya mau apa? Kembali ke kapal induk, isi bensin, isi bahan bakar. Maka dia kembali ke kapal induk sendirian. Begitu dia kembali ke kapal induk sendirian, ternyata apa? Ada 9 pesawat tempur Jepang yang mau menyerang kapal induk Amerika. Yang di situ semua pesawatnya sudah terbang. Kalau diserang oleh 9 pesawat itu pasti semuanya hancur. Nah, orang-orang di kapal induk pun tidak siap untuk menerima serangan melawan Jepang. Melihat kayak gini, Bus O'Hare yang sendirian, apa yang dia lakukan? Dia tembakin 9 pesawat tempur Jepang itu. Dia hancurkan formula terbangnya. Dan bahkan dia tembakkan semuanya, tidak peduli bensinnya mau habis atau tidak. Bahkan bagian sayap pun ada yang patah. Dan akhirnya pasukan Jepang ini pesawatnya terbang, tidak jadi menghancurkan pesawat induk Amerika. Dan akhirnya dia mendarat di kapal induk dengan pesawat yang kompan canggih. Bensinnya pas habis, dan itu semua terekam dalam kamera yang ada di pesawat tempur dia. Dan akhirnya karena prestasinya klik, dia mendapat medali kehormatan dari pemerintahan Amerika Serikat. Bahkan bandara di Chicago namanya O'Hare Airport. Dan tahukah Anda, Bus O'Hare ini adalah anaknya Issy Eddy. Berarti Issy Eddy apa? Mewariskan values kepada anaknya. Pertanyaan saya, kalau Anda nanti meninggal, kira-kira values apa yang ditanamkan kepada putri-putri Anda? Values apa yang Anda tanamkan kepada putra-putri Anda yang membuat dia bangga? Bapakku, aku bangga sama engkau. Engkau meninggalkan values yang luar biasa. Aku bangga nama belakangmu, aku letakkan di nama belakangmu, dan aku bangga dengan saya bukan sekedar ngomong. Saya juga meninggalkan values ini, tinggalan saya kepada putra-putri saya yang akan saya tinggalkan adalah values sukses kuliah. Klik mas. Ya. Saya ingin keluarga saya semakin sukses, semakin mulia. Sukses itu orang yang kempatannya tinggi, harta, tahta, kata, dan cinta. Harta, tahta, kata, cinta diperoleh dengan kemampuannya atas izin Allah. Dia memperoleh harta, kata, kata, cinta, dan setelah didapat mulia, diberikan manfaat kepada orang-orang sekitarnya. Saya ingin mengajarkan kepada putra-putri saya bahwa kehidupan terbaik itu adalah sukses, mulia. Hidup tidak boleh hanya sukses saja. Menurut riset di Oregon University, orang yang orientasinya sukses saja nanti di masa tua menderita. Hidup juga tidak boleh hanya mulia saja. Belum sukses sudah berlaku, mendirikan mati asuhan, mati jompo. Akhir bulan cari semangat kesana kemari. Pakai lagu lagi. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Maka kehidupan terbaik itu adalah sukses. Dan sukses mulia itu seperti orang bernapas, tarik nafas. Sukses. Kemudian dilepas. Mulia. Mari kita tarik nafas, sukses. Tahan sampai ketiga. Makanya pelajaran apa? Jangan sampai kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Hidup kita juga memberikan kemuliaan kepada orang lain. Sehingga suatu saat ketika saya meninggal, anak saya akan berucap, Bapak, sampai kapanpun sama Bapak aku akan mengucapkan karena aku bangga dengan Bapak mengajarkan sukses mulia kepada istri kita. Saya kata, suami, aku tidak menyesal menjadi wanita di balik keberhasilan. Aku bangga dengan kamu. I love you. Jangan saja pas kita meninggal, alhamdulillah, troublemaker telah pergi. Selama ini mau surat cerai susah, cerai dengan sedikit terima kasih. Ya, oke. Issy Eddy mengajarkan pahlawan kepada anaknya. Insya Allah atas izin Allah saya akan terus menanamkan sukses mulia kepada putra-putri saya dan juga kepada orang-orang terdekat saya. Pertanyaannya, values apa yang Anda mau tinggalkan kepada putra-putri Anda? Silahkan dia renungkan. Nanti kira-kira pulang dari sini.
Oke. Yang kedua, tinggalkan legasi itu juga bisa. Oh Pak, Feli sudah Pak. Apalagi saya sudah memperhatikan anak saya dengan saya baik Pak. Meninggalkan legasi bisa dengan cara Pak. Bisa yang kedua, program berkelanjutan yang gue banget ya, gue banget. Senang gue banget. Buat Ustaz Fatih Karim, cinta Quran itu gue banget. Sampai dia mikirin, sehingga berat badannya nggak nama-nama. Yang dipikirin apa? Itu gue banget buat Ustaz Fatih Karim. Maka kalau saya membuat program gue banget, apa Pak caranya? Klik basi. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Boleh jadi apa? Mungkin Anda pernah kenal Sabtu Hari, kan? Sabtu Hari itu kenapa sekarang mendirikan sedekah rombongan? Karena dia punya pengalaman masa lalu. Ibunya sakit, darahnya keluar. Mohon maaf, dari kemampuannya dibawa ke dokter ditolak. Kadang-kadang nggak punya uang. Maka satu hari tidak ingin ada ibu yang sakit tidak bisa berobat. Dia buat sedekah rombongan. Siapapun yang sakit, bawa ke rumah sakit. Biayanya kita cari. Waktu itu ada yang sakit di Twitter kan, ini ada yang sakit kan. Biayanya kurang lebih 160 juta kan. Terus saya cuma punya 2 juta kan. Bawa ke rumah sakit, uang kita cari. Dan hanya bisa dicari, dan hanya bisa menolong banyak orang. Saya punya murid namanya Mursida Landi. Dia punya pengalaman masa lalu. Budenya, rumahnya disita sama rentenir. Yang satu ini. Maka dia tidak mau ada wanita-wanita yang berjuang berdagang. Akhirnya Yang disita merah oleh juga. rentenir. Betul aja. Maka dia mendirikan BMD. Program Baitul Mal wal Amil. Modalnya 900. Pengalaman masa lalu. Yang merah. Asetnya sudah lebih dari 300 miliar. Program Berkelanjutan yang gue banget. Yang nggak bankable, ngajukan nggak layak, nggak mau juga kena rentenir, hanya dia mendirikan BMD. Yang oleh Pak Habibie itu namanya dibuat jadi Balai Mandiri Usaha Terpadu BMD. Ya, kalau menurut Pak Sri Sultan namanya Baitul Mal wal Amil. Baitul Mal wal Amil. Oke? Bisa teman-teman masuk, bisa juga sesuai dengan kekuatan diri. Di sini ada Pak Yan. Mana ya Pak Yan? Mobil ini. Bisa berdiri Pak. Ini ilmunya membuat TV bagus, makanya buat TV online. Ada berapa TV kan? Ada 4 TV. Di sini juga ada guru saya, Ustaz Fadlan. Amin, Ustaz berdiri Ustaz. Setiap hari Ustaz harus bilang dulu. Mohon maaf ya. kurang lancar sama Ustaz Sunita. Kita perlu belajar bagaimana Ustaz Fadlan Ustaz orang kamu masih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cara ya. Ini nah yang Hampir dia tidak lakukan. sama mana ya? Saya yang dia mengislamkan setiap malam ketua suku di Papua itu. Iya. Orang Papua berarti. mengingat satu ayat. Innal insana lafi manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Lalu saya bacakan satu teori dakwah. Satu pekan, satu orang sahabat. Tetapi Itu apa yang harus sekarang kita buat ada ribuan orang. Maka lebaran kami di hari bisa 1.500 saya beli. Tanggung jawab 1.500 ini ada satu pekan satu orang. Tidak sadar 1.500 orang sahabat dalam satu pekan. Begitu satu bulan 1.500 dikali 4. Subhanallah. ya benar 6.000 yang enggak punya. Kita berbuat kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Bayangkan ya, hampir setiap bulan selalu mengislamkan berapa orang? 6.000 penduduk Papua. Ya. Modalnya kasur sama yang lain. Silakan nanti ngobrol langsung. Saya sudah pernah terapi di pesantren edukasi. Terapinya terapi model Papua. Ya. Kalau kita nggak tahan kepanasan, ya,
Tapi itu manjur, silakan nanti. Ya, bisa kemudian kita berdasarkan kekuatan. Klik lagi mas. Ya, klik lagi. Ya. Oke. Selain kemudian berdasarkan pengalaman masa lalu, berdasarkan kekuatan, saya mengajarkan leadership kepada banyak orang. Maka kemudian saya juga membuat program-program legacy yang berbau leadership. Bapak dan Ibu, kalau punya putra usia 17 sampai 25 tahun, sekarang tidak ada kegiatan, boleh dikirim ke tempat saya. Saya punya taktis leadership. Programnya 10 bulan atau 40 pekan. Keluar dari situ hafal 30 juz dan kemudian punya kemampuan leadership dan juga kemampuan entrepreneurship sama public speaker. Ya. Hingga Pak, saya berharap 20-25 tahun yang akan datang, gubernur, wali kota, bupati, presiden, CEO itu alumni dari pesantren kami. Masya Allah. Ya, kalau bapak ibu punya anak, boleh silakan gabung di situ. Ya, nanti di Cidahu, di Sukabumi. Saya yang memberi. Oh, di Cidahu. Ada beberapa cabang, tapi itu Cidahu saya yang memberi. Itu karena saya belajar leadership. Termasuk kalau Anda membuat leadership, adalah Pak, impian yang layak diperjuangkan, sesuatu yang layak Anda perjuangkan. Saya juga selain membuat tahun leadership tadi itu, saya ingin sebelum meninggal menginspirasi 25 orang ini, 10.000 di antara menjadi leader di dunia yang berkarya. Kenapa? Menurut saya ini impian yang layak diperjuangkan. Tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Karena doa orang berani itu makbul. Ya. Ada ulang tadi di sini. Oke. Ya. Yang terakhir, meninggalkan legacy itu bukan hanya values, bukan hanya program-program yang gue banget. Yes, ini gue banget, gue bisa melakukan ini. Sehingga kalau suatu saat dipanggil oleh ditanya, Bula, apa yang kamu lakukan di muka bumi sehingga ada alasan bagi memasukkan ke dalam surga? Setidaknya kita bisa menjawab, ya Allah ya Tuhan, bukankah ketika hidup aku memanfaatkan nikmat yang kau berikan kepadaku untuk banyak berbuat kebaikan kepada banyak orang dan banyak orang-orang yang korol. Pantas dong aku boleh melihat wajahmu dan pantas dong aku bisa memeluk kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, meninggalkan di situ, Pak. Value sudah Pak, saya sudah buat program ini sudah terlalu tua Pak. Saya bukan Ustaz Padran, saya bukan Bayan, saya bukan Jamil Ajani, saya sudah tidak tahu punya ide apa Pak. Maka nggak perlu buat program-program baru, Anda bisa menempel pada raksasa. Menempel pada raksasa itu apa? Ikut program orang lain yang sudah terbukti berkelanjutan dan berdampak besar. Contohnya Cinta Quran. Saya setiap diundang Cinta Quran selalu saya prioritaskan. Kenapa? Saya tahu program-program yang itu berdampak besar, program-program yang itu berkelanjutan. Maka, aku nempel di raksasa, walaupun kontennya badannya kurus, bukan raksasa. Saya nempel kenapa? Kalau Ustaz Fatih kali nanti dipanggil oleh Allah ke surga, dia akan mencari saya kalau saya tidak ditemukan di surga. Ya Allah, kenapa? Kemana sahabatku? Kemana saudaraku Jamil Adini? Kok tidak ada di sini? Dia dulu suka menempel di aku, ya Allah. Kalau dia akan pindahkan ke sini, ya Allah, supaya dia bersama aku, ya Allah. Sebagaimana ketika dunia aku tidak bersama dengan dia, ya Allah. Maka yuk nempel kepada rasa, nempel kepada Ustaz Fadlan. Kalau Anda mau termasuk apa? Orang-orang di Papua yang kemudian Islamnya itu kecipratan. Maka kepada Ibu, yuk kita merenung. Seandainya nanti kita meninggal nanti, kira-kira legacy apa yang kita tinggalkan, values apa yang kita tinggalkan, program-program apa yang kita tinggalkan, dan kita menempel kepada raksasa siapa. Dan saya berharap ketika kelak kita dipanggil oleh Allah, dan pada saat itu putra putri kita diminta untuk memberikan pidato kematian, diminta untuk memberikan sambutan, maka dia akan mengucapkan dengan bangga, ya Allah, ya Tuhan, hari ini telah dimakamkan hamba-Mu bernama Anda, masing-masing Anda. Dan sebagai seorang anak, saya mewakili orang tua saya yang sekarang sedang dimakamkan, menyampaikan terima kasih karena Anda hadir ke pemakaman orang tua. Dan sebagai seorang anak,
Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya bangga punya orang tua yang sekarang sedang dimakamkan. Kenapa? Dia memberikan values kebaikan kepada saya. Dia juga punya program-program yang menolong orang lain. Hidupnya itu bukan tentang aku, tetapi tentang kita, memberdayakan orang-orang sekitarnya. Dan dia juga menjadi konektor kebaikan bagi raksasa-raksasa organisasi sosial, organisasi dakwah yang peduli kepada umat. Maka yuk, mohon bisa duduk dengan sangat nyaman dan kemudian silahkan pejamkan mata Anda. Dan kemudian ketika menjepatkan matanya itu, nikmati nafas. Kemudian lepaskan. Ketika menghirup sebut Ya Allah. Ketika lepas menyebut Alhamdulillah. Nikmat nafas ini jarang kita syukuri, padahal tanpa oksigen, tanpa nafas kita bisa mati. Maka hari ini kita syukuri. Tarik nafas. Ya Allah. Lepaskan. Alhamdulillah. Tarik nafas. Ya Allah. Alhamdulillah. Tarik nafas. Ya Allah. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Alhamdulillah. Lepaskan. Dan sekarang silahkan bertemu dengan tetap terpejam mata Anda. Kira-kira kalau Anda meninggal nanti, anggota keluarga Anda diminta sambutan tentang diri Anda. Kira-kira ketika meninggal nanti, apa kebaikan-kebaikan yang disebutkan di properti Anda? Apa kebaikan yang disebutkan oleh orang yang berpidato kepada Anda? Kira-kira kebaikan apa yang Anda berikan kepada properti Anda? Kira-kira mereka mengucapkan apa tentang kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan untuk banyak orang? Dan kira-kira yang memberikan sambutan itu mau menyampaikan apa tentang kontribusi Anda kepada dakwah ini, kepada kebaikan-kebaikan yang ditebarkan di muka bumi? Akan renungkan kira-kira apa isi pidato kematian yang disampaikan oleh orang yang Anda cintai saat Anda meninggal dunia. Bayangkan orang-orang yang hadir di pemakaman Anda sedang mendengarkan sambutan mewakili keluarga Anda. Dengarkan suara sambutannya, rasakan suasana pemakaman Anda. Dan saya berharap banyak kebaikan yang diucapkan oleh orang-orang yang Anda cintai. Ada legasi yang disebutkan dalam pidato kematian yang disampaikan orang yang Anda cintai. Dan juga ada kebaikan-kebaikan yang Anda kontribusikan untuk dakwah ini, untuk kebaikan-kebaikan di muka bumi. Oke, silakan Anda rasakan. Sambil terus bernafas, sambil berlepas, dan Anda rasakan. Anda bayangkan sambutan pidato kematian yang disampaikan oleh orang yang Anda cintai. Oke, baik. Sambutannya telah usai. Orang-orang itu telah meninggalkan Anda dari tempat pemakaman Anda. Dan sekarang, yuk kita juga kembali lagi ke ruangan ini.
menikmati sajian-sajian kita Tuhan berikutnya. Minta slide sebelumnya Mas. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengatakan sebelumnya bahwa meninggalkan legasi, ya, tinggalkan legasi. Kenapa? Agar kita tetap hidup meskipun sudah tidak ada. Kalau kita meninggalkan legasi, walaupun kita sudah terkujur kaki di dalam tanah, kita masih hidup. Dan kenapa kita meninggalkan legasi? Karena apa? Karena tetap mendapatkan pahala meski kita telah tiada. Dan dari Tuhan yang paling dalam dari doa, Anda meninggalkan legasi. Semua yang hadir di sini bisa meninggalkan legasi, baik itu Elius maupun program-program yang ada lancar. Kalau kau tidak bisa menempel kepada raksasa yang sekarang sudah ada, cinta Tuhan dan sebagainya, kenapa? Agar Anda tetap hidup meski sudah tidak hidup, dan Anda mendapat kiriman pahala meski Anda sudah tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.